IP address istilahnya adalah sebuah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Nah, di bagian tengah itu adalah salah satu cara mengecek IP lokal dan IP publik namanya ya. Tiga, dua, satu. Back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau yang sebelumnya kita membahas mengenai modem, yang perlu Anda tahu juga adalah ada namanya istilah router dalam sebuah jaringan internet ya. Nah, pasti router itu router itu adalah, atau dalam bahasa Indonesia adalah perute atau penghala namanya ya. Itu bahasa Indonesia ya. Jadi router adalah merupakan perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Kemudian router adalah merupakan hardware jaringan komputer yang berfungsi untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, jadi digunakan secara tidak langsung router ini adalah yang untuk menghubungkan perangkat Anda ke sebuah jaringan internet ya, agar data atau yang Anda akses itu dapat Anda terima dengan baik ya. Seperti itu. Router sendiri umumnya terdapat satu perangkat sih ya. Biasanya satu perangkat dalam sebuah modem. Jadi di sebuah modem itu banyak terdapat beberapa fitur-fitur ya. Salah satunya adalah router ini. Router sendiri adalah mengalokasikan atau berbagi alamat IP dalam bentuk DHCP statis sebagai protokol konfigurasi host dinamis yang dinamis untuk semua komputer yang terhubung ke router ya. Jadi IP ini nanti ketika Anda mengakses sebuah alamat internet ya, nah perangkat Anda akan dibuatkan sebuah alamat IP yang digunakan dalam mudahnya adalah sebagai identitas Anda atau alamat Anda di mana. Nah, jadi kalau misalnya alamat IP-nya ini adalah berarti ini berarti alamat Anda adalah di sini. Seperti itu ya. Sebagai kayak pengenal gitu ya. Nah, router ini menyediakan sebuah alamat-alamat itu secara otomatis ya. Biarpun ada juga sih settingan yang kita bisa atur untuk jaringan lokal. Kemudian fungsi yang lainnya adalah menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, jadi misalnya ada beberapa jaringan tertentu, router ini nanti yang fungsinya adalah saling menghubungkan ya antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Kemudian mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lain di mana sistem kerjanya mirip. Jadi misalnya ada beberapa jaringan dalam sebuah kantor, misalnya untuk bagian keuangan ya, kemudian di bagian perencanaan misalnya, itu dalam satu gedung misalnya dibagi menjadi beberapa jaringan yang berbeda. Misalnya keuangan itu konsep jaringannya berbeda, terus di bagian perencanaan konsepnya berbeda namun masih mirip-mirip. Nah, misalnya di bagian keuangan ingin memerlukan data dari bagian perencanaan, jadi tinggal nanti di kedua bagian ini bisa saling kirim mengirim data ya melalui jaringan juga. Oke, mungkin seperti itu secara singkatnya. Nah, tadi kalau ada yang ngomongin ya saya balik dulu deh. Nah, jadi salah satu fungsi router ini juga memastikan bahwa data yang dikirimkan itu akan menuju ke alamat IP yang benar. Misalnya alamat IP saya adalah xxx001, kemudian alamat Anda adalah xxx002, misalnya seperti itu. Jadi ketika misalnya saya merequest Anda, misalnya saya perlu data ini, ya, kemudian Anda mengirimkan, jadi nanti routernya akan membuatkan sebuah jalan ya, atau kayak peta jalan itu agar nanti datanya dapat terkirim benar ke saya, gitu juga. Begitu juga misalnya ketika Anda mengakses internet, jadi ketika Anda membuka misalnya alamat google.com atau youtube.com, nah, nanti si router ini akan memastikan bahwa tampilan YouTube itu akan benar masuk sesuai dengan request yang Anda minta. Misalnya lagi kemudian kalau Anda mencari sebuah video dalam YouTube, misalnya lagi searching video
misalnya video apa ya, ini video tertentu lah ya, seperti itu. Nah, ketika Anda mencari dengan keyword tertentu, maka hasil yang ditampilkan dari YouTube itu akan dipastikan oleh router dapat tertransmisikan ke Anda dengan tepat. Berikutnya adalah Internet Protocol Address atau yang biasa disingkat dengan IP address ya. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit tentang IP address. Nah, kita akan lihat apa sih IP address itu. IP address istilahnya adalah sebuah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa IP address adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dengan dalam jaringan internet. Dan di sini dengan kata lain adalah IP adalah dapat dikatakan sebuah angka-angka yang merujuk ke alamat dari atau identitas dari sebuah perangkat Anda. Karena setiap perangkat yang masuk ke dalam sebuah jaringan yang sama atau menggunakan jaringan yang sama maupun yang berbeda akan memiliki alamat IP address yang berbeda juga. Ya, seperti itu. Intinya adalah tidak sebuah perangkat tidak bisa memiliki IP address yang sama kecuali misalnya IP Anda lagi di hacking sama orang dengan mengcloning dari IP Anda. Contoh mendapatkan sebuah IP address atau contoh IP address adalah seperti berikut ini. Di layar Anda yang di bagian sebelah kiri Anda ya, itu adalah salah satu setting IP address manual dalam sebuah jaringan lokal yang ditandai dengan bulatan warna merah, yaitu IP addressnya adalah 192.168.0.2. Kalau di setting seperti itu otomatis Anda lagi menggunakan jaringan lokal. Jaringan lokal yaitu biasanya yang digunakan di rumah dan di kantor-kantor umumnya, kemudian disetting secara manual seperti itu. Nah, ketika dilakukan automatically ya, di situ ya ada yang obtain an IP address automatically. Router akan membuatkan sebuah alamat internet, sebuah alamat IP Anda secara otomatis ya. Jadi biasanya kalau Anda menggunakan WiFi ya, WiFi itu kan ketika Anda terkoneksi dengan memasukkan password akan otomatis akan mendapatkan IP. Nah, itu Anda tidak perlu setting-setting, akan dibuatkan sendiri oleh router dan modemnya. Nah, di bagian tengah itu adalah salah satu cara mengecek IP lokal dan IP public namanya ya. Jadi IP public ini berbeda konsepnya sama dengan IP lokal. Kalau IP lokal untuk jaringan lokal saja, kalau IP public untuk jaringan publik ya. Itu seperti itu. Kemudian yang di sebelah kanan adalah cara mengecek IP address Anda ya, seperti itu. Terus ada 192.168.137.153. Oke, berikutnya adalah dalam IP itu ada yang namanya IP dynamic, ada namanya IP static ya. IP dynamic adalah sebuah IP yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kemudian IP static adalah IP yang tidak akan berubah. Nah, IP dynamic ini umumnya adalah sebuah IP public di IP yang dapat Anda temukan ketika Anda menggunakan WiFi ya. Kadang-kadang kalau pada hari ini Anda menggunakan jaringan yang sama, mungkin IP address-nya akan berbeda pada besok hari ketika Anda menggunakan jaringan yang sama. Nah, nanti bisa Anda cek sendiri ya. Sedangkan IP static adalah IP yang akan digunakan itu terus menerus ya. Ini umumnya untuk digunakan pada sebuah jaringan lokal. Jadi jaringan lokal misalnya PC Anda sudah di set, IP adalah sekian dan itu seterusnya akan seperti itu. Bahkan kalau Anda ganti, jika tidak terdaftar di host administrator jaringan Anda, maka komputer Anda atau perangkat Anda tidak dapat dikoneksikan dengan internet. Nah, berikutnya tadi kalau tadi adalah IP dynamic dan static ya, dari konsepnya adalah dari perubahan IP. Kemudian ada juga yang dari sifatnya yaitu yang berupa IP public dan privat ya. IP public adalah sebuah IP yang digunakan perangkat komputer dalam jaringan global atau internet. Nah, jadi ketika Anda sedang mengakses internet berarti Anda sedang memakai sebuah IP public. Kemudian kalau private adalah yang digunakan dengan jaringan lokal seperti yang tadi ya. Jadi yang private ini konsepnya adalah static, sedangkan yang public itu konsepnya adalah dynamic. Kemudian dalam IP address itu ada yang namanya IP versi 4 dan IP versi 5. IP versi 6. Nah, penggunaan kedua IP ini terjadi karena sudah banyaknya website
di jaringan internet dan perangkat yang terhubung di dalamnya. Karena misalnya jadi seperti ini, sehingga banyaknya ini ya, alamat internet itu juga membutuhkan IP. Misalnya kalau google.com saja itu sebenarnya ada alamat IP-nya berupa angka-angka. Jadi tidak hanya google.com saja bisa. Misalnya nih seperti yang di poin kedua ya. Misalnya IP dari Google itu misalnya 192.169.011.245 misalnya seperti itu. Nah, pada saat itu karena ketika mungkin kalau kita gunakan angka akan susah untuk menghafalnya. Jadi pada saat itu untuk mempermudah dalam mengakses sebuah alamat internet itu kemudian dirubah menjadi sebuah kalimat saja ya. Misalnya www.google.com nanti sebenarnya akan merujuk ke alamat IP 192.169.011.245. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, karena kalau kita menggunakan angka itu agak ribet, maka lebih mudah jika digunakan penamaan. Karena banyaknya alamat internet yang ada sekarang, otomatis penggunaan IP address juga akan semakin banyak. Begitu juga dengan perangkat-perangkat yang terhubung ketika mengakses banyak sekali website, otomatis akan semakin banyak. Dari kalkulasi penggunaan IP versi 4, hanya dapat menampung sebanyak sekitar 4,5 miliar yang terdiri dari alamat internet dan IP alamat internet dan IP dari perangkat yang akan digunakan. Nah, karena semakin banyaknya setiap tahun misalnya alamat internet yang baru, kemudian banyak perangkat-perangkat yang baru, maka otomatis angka 4,3 miliar ini nanti akan cepat habis atau akan habis pada saat rentang waktu tertentu. Kemudian terus bagaimana solusinya? Makanya diciptakan yang namanya teknologi IP versi 6. Di mana di sini memiliki beberapa kelebihan, yaitu beberapa kali lipat banyaknya data IP address yang dapat digunakan ya. Jadi IP versi 6 ini mampu menampung itu pada poin ketiga banyak sekali. Adapun bedanya dari penggunaan IP versi 4 dan versi 6 adalah jika pada versi 4 hanya menggunakan angka numerik saja, pada versi 6 ini dapat dikombinasikan dengan huruf ya. Jadi IP-nya tidak lagi monoton, misalnya 192.169.011.245, tapi juga dapat digunakan angka juga. Nah, karena ada kombinasi angka dan huruf, maka mampu menampung banyak sekali alamat IP. Kemudian bedanya satu lagi, kalau versi 4 itu pemisahnya menggunakan tanda titik per 3 angka, sedangkan kalau menggunakan versi 6 adalah dibedakan atau dipisah menggunakan titik 2 dengan 4 digit angka. Fungsi dari IP address ya atau IPA IP address yang pertama adalah sebagai identitas perangkat Anda, sudah dijelaskan di awal tadi ya. Jadi sebagai identitas Anda, alamat Anda di mana, namanya siapa, itu digunakan IP address. Seperti itu. Kemudian sebagai alat identifikasi interface atau host, jadi ketika Anda mengakses internet itu juga Anda dinamakan dengan host, jadi supaya tahu oh ini adalah identitasnya Anda, seperti itu. Bahkan dari alamat IP itu kita mampu melacak alamat real dari seseorang. Jadi misalnya Anda lokasinya di mana, dengan mengecek alamat IP akan terdeteksi oh Anda lokasinya adalah di sini. Nah, kira-kira seperti itu.